Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan tutorial. Jadi saya punya kit charger aki 12 volt. Jadi di sini fiturnya ini otomatis on off. Terus bisa untuk regulator. Jadi dia sekaligus charger sekaligus regulator. Kemudian ada fan, kontrol fan auto on off ya. Untuk 12 volt fan-nya ini sudah saya pasangkan di belakang ya. Ini fan 12 volt. Nah, di sini bisa untuk mencharger aki 12 volt dari 3 ampere sampai 100 ampere. Jadi maksimal untuk power supply itu 10 ampere. Nah, regulator di sini maknanya jadi inputnya itu maksimal 24 volt. 16 sampai 24 volt 10 ampere. Nah, outputnya akan distabilkan di 15 volt. Jadi sebelum saya lanjut, di sini ada petunjuknya ya, mungkin bisa terbaca. Nah, petunjuk kit auto charger 12 volt, auto cut on off, auto fan, dan regulator. Nah, PSU power supply yang support digunakan 2 ampere sampai 10 ampere. Nah, di sini ada poinnya nih ya. Trafo switching itu yang sudah tertera 16 sampai 24 volt. Lalu khusus trafo inti besi ya, yang tanpa regulator atau pengatur tegangan, itu gunakan pin di terminal 15 sampai 18 volt. Karena ini kalau nanti disearahkan, dia tegangannya akan naik. Ya, kalau 15 volt itu sekitar jadi 18 volt. Yang 18 volt ini ya sekitar jadi 24 volt, jadi pas. Ya meleset-meleset ke 25 volt pun juga nggak apa-apa. Lalu di sini ada support untuk apa aja ya? Aki basah atau kering, untuk UPS DC, charger pada UPS DC, UPS AC, genset. Jadi yang untuk starter, genset starter, akinya untuk standby charging, panel surya. Panel surya ini ada ketentuan lebih ya. Jadi agar lebih maksimal pada output panel surya, tambahkan step up, step down. Jadi yang bisa menstabilkan output pada panel surya. Lalu setting pada 16 sampai 24 volt. Jadi ini bisa digunakan untuk selain power supply dari PLN ya, bisa dari panel surya. Lalu ini skema pemasangannya. Nah, ketika mengukur nantinya itu voltmeter itu diukur pada waktu kalibrasi. Voltmeter dipasangkan di aki, jangan di terminal sini, karena pasti di sini ada selisih terkait panjang kabel atau hambatan kabel. Jadi akuratnya ini voltmeter dipasang pada aki saat kalibrasi. Nah, di sini ada terminal fan 12 volt. Ini
fan auto on off, mengikuti cut on off pengecasan. Jadi saat pengecasan indikator hijau menyala, itu fan juga ikut menyala. Ketika full LED merah, kebalik ya, LED merah itu pengecasan, LED hijau full. Jadi ini on off mengikuti pengecasan. Nah, di sini ada trim pot, bisa untuk mengatur on off pada pengecasan. Jadi untuk full itu yang ini. Nah, untuk yang on ketika tegangan sudah turun itu yang ini. Ke kanan untuk menaikkan, ke kiri untuk menurunkan. Di sini ada petunjuk detailnya, tapi nanti kita langsung praktekkan saja. Oke, ini semua sudah saya rangkai, tapi belum saya connect ke aki. Jadi saya akan menunjukkan output yang terregulasi atau sudah keluar dari regulator. Untuk pengecasan itu 15 volt stabil. Di sini saya menggunakan input 16,1. Nah, di sini kan masih belum saya setel untuk cut off-nya, jadi biar tetap on, karena saya akan mengukur tegangan outputnya dulu sebelum dikonek ke aki. Di sini perhatikan voltmeternya. Nah, ini saya ukur. Nah, tegangan mendekati 15 volt ya. Jadi intinya di posisi tegangan 16 volt itu output dari charger itu tidak ikut 16 volt. Ini saya naikkan tegangan power supply-nya. Nah, perhatikan saya buat 24 volt. Nah, power supply 24 volt, output tetap 15 volt. Jadi outputnya tidak akan melebihi dari ini. Oke ya, ini masih posisi ngecas. Jadi seolah-olah ngecas tapi tidak saya connect ke aki. Ini kipas nyala. Kita seumpama saja nih, ini sudah bisa dimainkan setelannya. Coba kita iseng dulu. Nah, ini kan nyala ya, LED hijau, LED merah mati, kipas juga mati. Nah, ini kita setel lagi. Nah, bisa ya. Ini belum akurat kalau seperti ini. Harus kita pakai aki. Kita connect ke aki dulu sebentar. Oke, ini sudah saya connect ke aki. Kita cek tegangan aki. Ini kebetulan aki sudah penuh ya, sudah saya cas tadi. Jadi untuk mempercepat proses tutorial, ini saya penuhkan dulu tadi akinya 12,8. Ini posisi sudah standby tanpa dicas. Ini saya udah connect semua. Dan nanti prosesnya saya akan dibantu kipas 12 volt ini, yang nantinya untuk ketika sudah full, jadi kita akan mengatur lanjut ke tegangan off-nya, tegangan on ketika sudah tegangan turun ya, di bawah 13 volt. Nanti kita praktekkan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebelum proses kalibrasi berlangsung, kedua tripod ini putar ke kanan mentok ya.
Jadi ini untuk cut off, ini untuk cut on. Nah ini baru terkonek ke aki, LED merahnya kedap-kedip, lampu hijau nyala, ya kan. Kita nyalakan power supply. Nah setelah nyala, trim pot yang cut on langsung putar ke kiri mentok. Lalu kita lihat di sini tegangan nih karena sudah full jadi cepat ya. Kita lanjut putar, atur ke kiri untuk cut off, trim pot cut off sampai LED hijau menyala, LED merah mati. Coba kita lihat, perhatikan pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Nah bisa dilihat kipas mati, LED hijau menyala, LED merah mati. Nah ini tegangan kan turun ya. Nah rekomendasi untuk cut on itu di bawah 13 volt, jadi biar tidak terlalu cepat on off nya. Jadi ini berbeda dengan relay, nggak bakal cetak-cetek, jadi aki itu tetap stabil, nanti akan dipertahankan minimal di berapa volt. Saya nyalakan kipasnya biar untuk membantu menurunkan tegangan aki. Nah ini sudah saya nyalakan biar turunnya agak cepat. Saya targetnya akan cut on di 12,8. Itu sudah, menurut saya sudah pas untuk 12,8. Kita tunggu turun. Ini pipas mati dan ini LED hijau menyala. Nah sudah mendekati 12,8. Saya akan putar ke kanan perlahan sampai LED merahnya menyala. Nah nyala ya, LED merah nyala, LED hijau mati, kipas on, tegangan naik lagi karena proses pengecasan. Nah kita tunggu, tadi kalau nggak salah itu terakhir di 14,4, tapi kita pastikan lagi seperti ini. Kita tunggu, kipas saya matikan dulu biar cepat naiknya. Ini karena sudah full jadi dia naiknya cepat, kalau belum full dia naiknya akan lama. Bisa kita lihat, kalau misal kita menginginkan di 14,2 kita persiapan. Nah udah full ya, langsung di full. Lalu proses ini diulang untuk meyakinkan lagi turun dan naiknya itu berapa. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.